Minggu 5 Maret Sekolah Sabat. 2023. Buat catatan dengan tulisan tangan. Soroti bagian teks yang penting. Mengingat pelajaran akan lebih mudah nanti. Minggu 5 Maret 2023. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini, hari Minggu 5 Maret 2023. Mari kita cari sama-sama. Ya, ini dia. Sebelumnya mungkin kita konsentrasi, berdoa dalam hati, mengundang Roh Suci dalam hati kita masing-masing. Judul daripada pelajaran sekolah sahabat adalah Orang Kaya yang Bodoh, Minggu Maret tanggal 5. Bacalah Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Apakah pekabaran yang relevan dengan kita di sini? Apakah teguran keras yang Tuhan berikan kepada orang bodoh itu? Dan apakah yang seharusnya kisah ini katakan kepada kita mengenai sikap kita terhadap apa yang kita miliki? Baik, kita baca ya, Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 12 ayat 16 sampai 21 bunyinya demikian. Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Ia di sini Yesus ya. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus. Jadi kita kembali ya ke pertanyaan tadi. Apakah pekabaran yang relevan dengan kita di sini? Jadi cerita ini memberikan kita satu nasihat ya, supaya kita jangan mengumpulkan harta untuk kepentingan diri kita sendiri. Lalu kita berkata dalam hati, hai jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun bertahun-tahun. Kemudian kita katakan kepada jiwa kita sendiri, bersenang-senanglah, makanlah, minumlah. Ya, itu Tuhan tidak setujui. Apakah teguran keras yang Tuhan berikan kepada orang bodoh itu? Tuhan bilang, malam ini nyawamu akan diambil daripada-Mu. Untuk apa kau? Untuk siapa barang-barang yang kau timbun itu? Nah, itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Buat apa kita timbun ya kekayaan sebanyak-banyaknya? Apa gunanya memiliki isi dunia, tetapi kemudian jiwa kita binasa? Jadi kalau kita sudah memiliki kekayaan, tetapi kita tidak berbagi dengan orang lain, tidak memikirkan pekerjaan Tuhan, itu sangat egois ya, dan Tuhan tidak suka itu. Kita lanjut ya. Meskipun pekabarannya lebih luas dari kisah ini, seseorang dapat berpendapat bahwa ini adalah kisah yang Yesus ceritakan tentang hal yang tidak boleh dilakukan pada masa pensiun. Masa pensiun ya, masa kita sudah mengumpul barang-barang ya, mengumpulkan harta. Ini ya, kita tandain. Ini dia.
Dengan demikian, jika seorang berhenti bekerja untuk menghabiskan harta yang dikumpulkannya sendiri, ia harus berhati-hati membawa cerita ini ke dalam hatinya. Ini dia jadi pelajaran. Kalau kita sudah kumpul-kumpul harta, kita ingat cerita perumpamaan Yesus ini. Masalahnya bukan dengan bekerja keras atau mendapatkan kekayaan, tetapi terutama seiring bertambahnya usia dan mungkin bahkan lebih kaya. Masalahnya berhubungan dengan sikap terhadap hal itu. Ya, sikapnya. Kata-katanya, beristirahatlah. Kita lihat ya kata-katanya si orang kaya ini. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Mengungkapkan masalah yang sebenarnya di sini. Jadi dia sangat egois ya. Ini masalahnya. Dia egois, memikirkan hanya diri sendiri. Dia tidak pikirkan mengenai orang lain ataupun pekerjaan Tuhan. Cita-cita orang ini tidak begitu tinggi. Sekali lagi, cita-cita orang ini tidak lebih tinggi dari cita-cita hewan yang akan binasa. Ini sama dengan hewan saja, orang yang kumpul harta untuk diri sendiri. Ia hidup seolah-olah tidak ada Allah. Tidak ada surga, tidak ada kehidupan masa depan. Seolah-olah segala sesuatu yang dia miliki adalah miliknya sendiri dan sama sekali tidak berutang kepada Allah atau manusia. Itu ditulis oleh Ellen G. White dalam Membina Kehidupan Abadi. Jika selama tahap kehidupan ini kita berpikir hanya tentang diri kita sendiri dan mengabaikan kebutuhan orang-orang lain dan pekerjaan Allah, kita mengikuti contoh orang yang bodoh itu. Nah, itu dia. Ini pelajaran bagi kita. Tidak ada indikasi dalam perumpamaan Yesus itu bahwa orang kaya itu malas atau tidak jujur. Masalahnya adalah bagaimana dia menggunakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Itulah masalahnya. Jadi masalahnya ada di sini. Bagaimana dia menggunakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Karena kita tidak tahu hari kematian kita. Kita harus selalu siap menghadapinya dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah daripada berusaha mengejar kehidupan cinta diri. Nah, ini dia poinnya. Gambaran besar yang telah diberikan dalam kitab suci adalah bahwa seseorang bekerja dan tetap produktif selama dia mampu. Jadi orang di Tuhan kehendaki supaya orang ini bekerja terus ya, tetap produktif sesuai kemampuannya. Faktanya menarik untuk diperhatikan bahwa pengarang buku-buku nubuatan besar dari Daniel, Wahyu, banyak yang percaya keduanya berumur 80 tahun ketika mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Jadi kita seperti Daniel dan Yohanes ya, tetap walaupun sudah tua tetap kita produktif bekerja bagi Tuhan. Ellen White juga ya di sini sebutkan. Dia menyelesaikan buku Kerinduan Segala Zaman ketika umur 70. Ya. Yesus menasihati mereka yang menantikan kedatangannya yang kedua kali untuk tidak hanya menunggu, tetapi terus bekerja. Ya, ini dia. Jadi kita bekerja sambil berdoa. Ya, kira-kira itu poin-poin yang akan kita ambil di hari Minggu ini ya. Pada umur berapapun dan dengan jumlah uang berapapun, bagaimana kita bisa menghindar jatuh ke dalam perangkap yang dilakukan orang kaya ini di sini. Tanyakan dirimu sendiri, apa tujuan hidup saya? Nah, itulah poin yang bisa kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Semoga Tuhan menyertai kita. Amin.